2 dan tugas 3 ya, itu menurut saya lumayan ya, teman-teman, setelah saya baca berulang kali, nah ini saya lumayan dapat saya sangat paham gitu ya, maksud dan tujuan dari judul masing-masing teman-teman. Dan kebetulan, nah ini ada beberapa artikel, memang belum semua ya, itu yang saya sudah sampai pada selain saya memberikan masukan pada masukan dan komentar di masing-masing artikel, saya juga sudah ketemu contoh artikel yang, apa ya, yang cocok ya. Nanti kalau teman-teman gunakan artikel tersebut, itu artinya fungsinya sebagai pedoman. Teman-teman pasti tidak akan mencontoh, karena konteksnya saja itu beda, ya, nanti kita akan lihat. Kemudian kalau saya lihat per tadi pagi, itu memang ada 2 ya, 2 NIM yang sudah menyelesaikan tugas 3, tapi saya barusan cek, ada satu lagi yang menyusul ya. Ini saya coba cek lagi ya, siapa tahu ada lagi. Mmm, oh ya, oh ada satu lagi ya, eee, baru saja ya, berarti tadi itu kan yang dari yang sudah selesai itu kan Ayu Mulyadi Safitri sama Nyoman Ayu. Kemudian tadi itu yang saya sempat cek itu adalah Astuti ya, kemudian ini ada Mauren, tidak apa-apa. Kemudian walaupun cuman 4 ya yang sudah unggah di tempat tugas 3, tetapi ada mungkin 2 atau 3 mahasiswa itu yang saat di tugas 2-nya itu sudah unggah dalam bentuk, apa ya, template artikel, sehingga itu juga sudah saya lanjutkan, gitu. Jadi di tugas 3 ini, di tab ketiga lumayanlah ada beberapa hampir lebih dari setengah yang kita bisa bahas, ya. Sebentar saya cek. Hmm, oke, jadi ini saya tunjukkan dulu ya, progres tugas yang Bapak Ibu sudah selesaikan dan sudah saya periksa, eee tampilan yang saat ini sekarang teman-teman bisa lihat, ada Ya folder, bisa Ibu, mhm, bisa ya? iya bisa. Oke, jadi ini tutorial online, apa ya, SPTP 44 karya ilmiah lah. Nah, kalau tugas 1, 2 kan oke ya, semuanya sudah selesai. Jadi dimasukkan ada 3 ya, tetapi, kalau saya lanjutkan dari hasil unggah tugas 2 itu ada satu, iya, Uni juga ya, berarti ada 2 yang sudah saya beri masukan juga. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita mulai saja ya. Untuk Bapak Ibu yang belum unggah tugas 3 dan misalnya memang butuh ini ya, butuh masukan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan ya setelah ini. Tetapi mudah-mudahan dengan pembahasan ini ya, 5 sampai 6 artikel, draft artikel tugas 3, ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi juga untuk teman-teman sekalian yang lain ya. Oke, kita mulai dari Ayu Mulyadi, karena Ayu ini saya senang ya, rajin. Maksudnya saya beri masukan dengan ini ya, keterbatasan dan kemampuan, kelebihan dan kekurangan, tetapi selalu rajin gitu untuk unggah tugas, mengerjakan tugas ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini ya punyanya Ayu ya. Ayu juga hadir kan? Oke. Jadi, judul artikelnya Ayu ini adalah evaluasi implementasi program pelatihan guru berbasis teknologi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik di Tanjung Redep. Nah, kalau dari segi ini ya,
kepatuhan menggunakan arahan, nah ini kan sudah ya, pakai template jurnal pendidikan. Nah, masukan dari saya itu sebenarnya ayo ya, hal ini sudah saya sampaikan di tugas 2 bahwa Ayu itu ini ya, ada beberapa kesalahan penulisan seperti itu ya. Dan kemudian kan ada data mentah yang Ayu dan juga foto dokumentasi yang Ayu masukkan ke dalam artikel dan itu tidak perlu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau memasukkan misalnya tabel atau gambar, pastikan tabel dan gambar tersebut itu memang penting gitu ya dan itu sudah merupakan hasil analisis data gitu ya. Jadi kita perlu bedakan mana data mentah dengan data tabel yang sudah hasil analisis data. Nanti saya tunjukkan ya. Oke. Ini ya. Abstrak nanti terakhir ya. Nah, teman-teman, ini salah satu trik ya untuk mengembangkan pendahuluan. Kalau teman-teman bingung ya, pendahuluan selalu mulai pendidikan adalah pendidikan apa bla bla bla, selalu dimulai dengan pendidikan. Nah, itu teman-teman juga bisa mulai dengan supaya ini ya, supaya tidak terlalu panjang pendahuluan gitu ya dan tidak terlalu basa-basi isinya. Teman-teman bisa mulai dari variabel terikatnya itu apa ya, gitu. Kalau teman-teman agak kesulitan gitu, Ibu, variabel terikat itu apa? Nah, teman-teman bisa cari tahu, tetapi dalam konteks artikelnya Ayu, ini ya, evaluasi berbasis nah, yang di ini ya, variabel terikat pada artikel ini adalah kompetensi pedagogi, gitu ya. Nah, variabel terikat itu biasanya, umumnya itu adalah apa ya, eee, hal yang mau diteliti atau hal yang mau ditingkatkan gitu ya di dalam penelitian atau, kajian pustaka gitu kalau, artikel tersebut adalah artikel kajian pustaka. Nah, kalau di penelitian di judul artikelnya Ayu ini, Ayu bisa mulai dengan kompetensi pedagogi ya. Kalau Ayu merasa, aduh kalau saya mulai dengan kompetensi pedagogik ini terlalu tiba-tiba, oke, boleh mulai dulu dengan pendidikan, tetapi jangan panjang-panjang gitu ya. Kalau mau satu paragraf, kalau mau dalam bentuk paragraf cukup satu paragraf terkait pendidikan, tetapi setelah itu langsung kaitkan dengan kompetensi pedagogik. Contoh ya, apa ya, pendidikan abad 21 itu terjadi apa ya, shifting competencies demand. Artinya terjadi pergeseran tuntutan kompetensi ya. Kalau dulu bla bla bla, kalau sekarang itu apa ya? Penalaran kritis. Kemudian apa ya? Keterampilan kolaborasi, hal-hal seperti itu kan. Yang berapa ya? 4 atau 5C gitu kan. Itu yang kita bisa uraikan di bagian pendahuluan. Nah, untuk menghasilkan ya siswa atau, apa ya, peserta didik dengan kompetensi abad 21 tersebut, tentu guru harus berkualitas, ya kan? Nah, kemudian dari situ, Ayu bisa masuk tuh. Nah, kualitas atau yang lebih dikit kita kenal dengan kompetensi guru itu ada berapa? Ada 4 kalau di Indonesia ya. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi apa ya, interpersonal kalau saya tidak salah, ada 4 gitu. Nah, kemudian Ayu bisa uraikan 4 kompetensi ini cukup satu-satu kalimat. Itu yang dimaksudkan dengan kompetensi profesional itu apa? Pedagogik itu apa? Eee, Mungkin hanya satu atau 2 kalimat saja, itu lebih baik lagi, lebih singkat, lebih baik. Setelah itu, Ayu bisa lebih fokus ke kompetensi pedagogi. Nah, misalnya menyampaikan, kan kompetensi guru ini ada 4. Kenapa? Ayu merasa kompetensi pedagogik lah yang paling penting. Mungkin ya, tetapi ini tidak bisa kita hanya berikan opini saja. Harus ada teori yang mendukung opini kita. Mungkin
kompetensi pedagogik ini dia lebih dominan gitu ya, punya pengaruh yang lebih besar. Artinya, kalau kita tingkatkan kompetensi pedagogik, 3 kompetensi lainnya itu otomatis akan naik gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Atau Ayu bisa sampaikan bahwa Ayu hanya memilih kompetensi pedagogi untuk membatasi penelitian atau kajian Ayu. Itu juga boleh, tetapi kita harus sampaikan dengan jelas di bagian pendahuluan. Nih ya. Oke ya, jadi mudah-mudahan perbaikan atau komentar yang saya sampaikan ini Ayu bisa catat ya. Kemudian Ayu, seingat saya itu di tugas 2 itu saya sudah kasih komentar ya. Itu kan Ayu ada tulis untuk yang sitasi ya. Itu kan penyusun ya. Penyusun 2000 ini penyusunnya maksudnya apa? Apakah dari kementerian mungkin ya? Kalau 2007 mungkin apa ya? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau apapun itu. Nah, ini juga perjelas ya penyusun ini maksudnya apa. Nah, itu kemudian teman-teman perlu ingat kalau di panduan penulisan artikel ilmiah itu kan sudah jelas ya aturannya bahwa kita mengambil rujukan dari 10 tahun terakhir ya. Ini kan sudah tidak update ya 2007, 2003 gitu ya. Apalagi kalau kita lihat ini kan teori-teori yang selalu berkembang ya. Artinya kalau teman-teman rajin cari yang dari 10 tahun terakhir penelitian tentang ini, tentang kompetensi guru, ini sebenarnya sudah banyak, sudah ada. Jadi tolong teman-teman gunakan artikel yang lebih update gitu ya, lebih terkini. Kecuali teori-teori yang memang teori dasar gitu ya, contoh taksonomi Bloom. Nah, itu kan paling direvisi oleh Anderson kan, dan itu kan sudah lama ya dari tahun 1900-an lah. Tapi itu masih relevan digunakan saat ini itu tidak masalah. Ini ya, tapi yang ini nih sudah sudah kurang update. Atau kalau misalnya ya ternyata teman-teman merasa perlu gitu ya, ternyata ada beberapa artikel yang di bawah atau lebih lama dari tahun 2000 ya, apa ya, kita imbangi begitu dengan jumlah artikel yang terupdate 10 tahun terakhir yang lebih banyak ya. Ini komentar saya ini berlaku untuk semua mahasiswa ya, untuk yang artikelnya lain. Kemudian teman-teman perlu ingat ya, kalau ada istilah-istilah yang sudah ada kata serapan dalam bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesianya ya. Kecuali kalau memang tidak ada. Contoh ya, inquiry. Inquiry itu sudah ada. Di bahasa Indonesia itu inquiry, kan model pembelajaran inquiry itu sudah ada. Ya, tetapi kalau memang teman-teman tidak ada kata serapan dalam bahasa Indonesia, teman-teman gunakan tetapi ditulis atau diketik miring ya. Oke. Oke, kemudian ini juga ya masukan yang saya berikan tidak hanya untuk Ayu, tetapi untuk semua bahwa tidak boleh ya ada ini kutipan di atas kutipan gitu ya. Kalau di top ini ya sudah Ayu tinggal cari saja kan ini kita kan sekarang kalau menggunakan buku misalnya kan kita tidak harus beli ya bukunya kan kita sudah punya apa buku digital ya itu jadi teman-teman bisa gunakan. Tidak sama seperti saya dulu. Dulu waktu saya kuliah, ya, itu bahkan ketika kami akan proses untuk ujian ya, untuk iya, setelah seminar, seminar hasil, itu ada tahapan kita bertemu reviewer ya, reviewer dan dia akan periksa. Kita jadi saya dan teman-teman itu harus bawa buku-buku yang kita gunakan itu apa. Kalaupun bukunya tidak ketemu, kita hanya bisa dapatkan bab saja, bagian bab. Nah, itu kita sudah cetak, kita sudah print bagian bab tersebut. Nah, kalau sekarang kan tidak perlu ya teman-teman ya. Kan teman-teman bisa bisa googling saja, bisa dapat sumber ini ya, sumber digitalnya. Oke, kemudian itu ya. Dan ini harus harus
runut ya, sebentar ya, ini saya kasih sambil saya beri masukan. Eee mulai dengan kompetensi pedagogik, kemudian apa ya, kompetensi pedagogik. Ini kan, evaluasi implementasi program pelatihan ya, kemudian, apa ya, mmm, eee, program, eee, pelatihan, guru di Tanjung Redep itu apa saja? Apakah apakah terjadwal secara teratur misalnya ya, tiap 1 semester sekali, terprogram secara teratur atau bagaimana? Apa apa ya, modelnya seperti apa? Apakah, TOT, apa ya, training of trainee, artinya setelah misalnya perwakilan guru, kan biasanya kalau kalau pelatihan itu kan tidak semua guru ya, hanya 1 atau 2 orang yang dipilih. Apakah setelah guru tersebut ikut pelatihan, dia kembali ke sekolah, dia menyebarkan kembali, mengajarkan kembali apa ya, pengetahuan dan keterampilan yang dia peroleh saat pelatihan, atau seperti apa? Model pelatihan seperti apa? Seperti apa? Seperti apakah? Apakah ada dampak atau pengaruh baik, program pelatihan terhadap, kegiatan pembelajaran? Nah kan, nah ini masuk semua di bagian pendahuluan kan, tetapi kalau saya baca, itu asumsi saya atau apa ya, iya asumsi saya bahwa ini ya, eee, kegiatan pembelajaran itu belum terlalu baik sehingga Ayu mau mengevaluasi gitu ya, program pelatihan guru berbasis teknologi ini yang sudah guru-guru di Tanjung Redep kah? Apa tuh? Iya, Tanjung Redep ikuti. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian, nah ini metode penelitian begini Ayu, nanti juga saya akan berikan ya, saya sudah dapat 2 artikel yang cocok. Kalau judulnya seperti ini, maka metode penelitiannya itu adalah, apa, deskriptif, eee, kualitatif. Dengan apa? Model evaluasi yang mau digunakan itu apa? Model evaluasi program. Teman-teman kan pernah ya ada mata kuliah evaluasi program kan? Nah, itu teman-teman tinggal buka kembali. Ayo bisa buka kembali itu. Ada macam-macam model evaluasi program. Mana yang mau digunakan ya, silahkan. Dan model evaluasi program itu sudah ada tahapan-tahapannya. Ayo tinggal tinggal ambil model tersebut, sesuaikan dengan konteks di Tanjung Redep. Sudah, nanti tinggal pakai itu saja, termasuk nanti hasil penelitian dan hasil dan pembahasan, ya kita konsisten pakai model model evaluasi program tersebut. Nah, ini tidak perlu ya Ayu, seperti ini contoh tabel ini tidak perlu, gambar ini juga tidak perlu ya, tidak perlu. Kecuali dokumentasi apa ya? Tidak sih. Kalau untuk judul seperti ini tidak perlu. Oke ya. Nah, ini juga ini data mentah, jadi tidak perlu pelatihan. Oh ya, khusus di SMP 1 Tanjung Redep. Nah, kalau saya tidak salah ingat dari TUEP 1 atau TUEP 2 itu kan saya sudah ini ya bertanya ke Ayu ya bahwa nanti kan Ayu akan menggunakan apa itu namanya ya? Instrumen apa ya yang kita bisa mengkategorikan bahwa pengalaman mengajar misalnya guru A, kemudian nanti ada pertanyaan pengalaman mengajarnya berapa tahun, gitu kan? Apakah 5, apakah 6, dan seterusnya, apakah lebih di atas 10 tahun, sehingga nantinya kita bisa mengelompokkan guru-guru ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Ada yang pengalamannya 0 sampai 5 tahun, ya itu kita anggaplah ini guru-guru baru begitu ya.
Berarti 6 sampai 10 tahun mungkin apa. Nah, di atas 10 tahun misalnya itu adalah guru senior gitu ya, supaya nanti bisa lebih jelas ya informasi yang kita berikan gitu, kita hasilkan. Ini tidak perlu ya, ini. Oke. Nah, ini saya kasih lihat ya contoh artikel yang sudah saya dapat yang Ayu bisa gunakan ya untuk apa ya, sebagai arahan untuk, Ayu menyusun atau mengembangkan artikel. Oke, sebentar saya buka dulu. Hmm, oke, oke. Ini ya, sudah muncul ya, mudah-mudahan artikel. Oke. Nah, ini contoh artikel evaluasi program diklat ya. Pengaruh pelatihan berbasis teknologi, informasi komunikasi guru, komunikasi dan kompetensi pedagogik terhadap profesionalisme guru. Oh, ini mungkin mahasiswa UT ya. Ya, benar. Kemudian, ya ini pendahuluan, saya langsung ke bagian nah, ini ya, lihat ya. Jadi tabel-tabelnya itu modelnya seperti ini. Misalnya tabel 1, karakteristik responden berdasar jenis kelamin gitu ya, laki-laki berapa orang dengan persentase. Kemudian tabel 2, misalnya tindakan berdasarkan tingkat pendidikan gitu ya. Mungkin masih ada yang pasukan SMA, mungkin masih ada yang diploma, mungkin ada yang sudah S1 atau bahkan ada yang sudah S2. Nah, itu maksudnya ya, Ayu ya. Nah, supaya data dari Ayu itu lebih kaya. Jadi nanti ketika kita mau mendeskripsikan, ini kan deskripsi saja ya, pengaruh program diklat terhadap kemampuan pedagogik, kompetensi pedagogik guru, bisa jadi ya variabel-variabel ini bisa berpengaruh. Contoh, oh guru ini bagus, oh ya memang karena dia sudah S1 misalnya kan dibanding dengan yang belum. Atau jangan sampai malah ada yang temuan yang beda, unik. Misalkan, oh ternyata guru yang diploma justru lebih bagus. Setelah kita cek lagi, ya itu kan kita bisa gali ya dengan wawancara dengan yang lainnya. Mungkin karena dia sadar bahwa dia itu hanya lulusan diploma, jadi dia lebih giat dan berusaha untuk belajar gitu ya, untuk mengimbangi agar tidak tertinggal dengan teman-teman yang sarjana gitu atau yang magister. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ini Ayu bisa pelajari ya dan bisa Ayu terapkan pada artikelnya Ayu ini ya. Oke. Nah, kalau pernah dan tidak pernah ya bolehlah atau berapa kali misalkan ya ada yang 1 sampai 5, 6 sampai 10 gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau yang uji statistika seperti ini tidak perlu ya karena penelitiannya Ayu itu bukan penelitian kuantitatif ya, hanya deskriptif deskriptif saja. Jadi tabel, diagram seperti ini juga boleh. Oke ya. Nah, ini nanti eh, saya akan kirim ya lewat WA group. Oke. Baik, sampai di sini Ayu mau bertanya mungkin silahkan.
Oke. Apakah ada pertanyaan, Ayu? Kalau tidak saya lanjut ya. Sebentar. Bagikan di WA Group. Yang kedua itu adalah artikel punyanya Ayu juga ya, Ibu Nyoman Ayu. Sebentar. Oke, sudah ya Ayu ya. Ibu Ayu Mulyadi sudah. Kemudian berikutnya itu adalah punyanya Ibu Nyoman Ayu. Oke, ini artikelnya bagus ya. Oke, secara umum saya senang ya, apa tema atau judul artikelnya Bapak Ibu itu variatif ya dan tidak ada yang sama gitu. Dan ada yang baru gitu ya. Oke. Hmm, oke. Ini ya, sudah ya, sudah muncul ya. Iya, Mudah-mudahan sudah, Ibu. oke. Iya, oke. Nah, ini kalau secara garis besar sudah bagus. Cuman ini kan memang belum selesai ya, Ibu Ayu. Nanti silahkan dilanjutkan. Nah, ini, oh ya, itu saya juga sudah masukkan komentar ya. Nanti setelah ini juga saya akan kirim ke grup hasil artikel yang sudah saya revisi. Bentar. Mana? Apa? Hmm, Jangan merah-merah. Oke. Nah, ini. Oke. Ini makanya sudah bagus. Cuman memang Ibu Ayu perlu menambahkan ya bahwa di latar belakang itu kan belum muncul ya alasan mengapa kanal YouTube kok bisa dan ini ya, mohon maaf ini saya agak susah nih huruf besar yang dipilih Iya, gitu Kurgesat. ya. Nah, Benar, Bu. kan di Indonesia itu kan banyak ya kanal-kanal YouTube yang temanya untuk edukasi gitu. Kenapa kok bisa yang dipilih? Kenapa yang keluh besar ini yang dipilih? Mungkin ya, ini juga saya tulis gitu. Apakah karena kok bisa ini adalah YouTube tema edukasi dengan viewers terbanyak mungkin di Indonesia atau mungkin ya, tapi saya tadi tidak cek sampai ke situ ya. Ataupun besar juga sama gitu. Nah, itu ya itu Ayu perlu sampaikan di bagian latar belakang atau di bagian pendahuluan. Tapi yang saya suka, yang saya apa ya, saya eh, menurut saya bagus dari bagian pendahuluan ini karena Ayu itu sudah to the point gitu ya. Jadi tidak panjang bagian pendahuluan, tetapi ini harus ya. Nah, itu juga mungkin bisa disampaikan ya jumlah subscriber atau rata viewer per hari gitu atau per video gitu itu sebagai apa ya data awal kita gitu. Kemudian, nah itu juga Ayu juga harus sampaikan ya eh, mengapa penelitian perbandingan ini perlu dilakukan gitu ya. Tujuannya apa gitu ya. Mungkin ya hmm, kita Ayu merasa perlu melakukan penelitian perbandingan ini supaya kita bisa apa ya melihat misalnya keunikan dari masing-masing apa ya kanal YouTube ini misalnya
Oh, bahwa, ini ya, bahwa dari masing-masing kanal YouTube ini, mmm, bisa kita gunakan, dalam kegiatan pembelajaran misalnya ya, atau hal-hal seperti itu gitu ya. Kira-kira ada tidak manfaatnya ke dunia pendidikan, khususnya ke kegiatan pembelajaran gitu ya. Tetapi itu tadi perlu ya, alasan itu tadi mengangkat mengapa kok bisa dan kok besar. Jangan sampai kalau dari segi jumlah malah lebih banyak yang di Indonesia gitu, atau nantilah gitu ya, bisa bisa cek kembali. Kemudian, nah di artikel ini kan, Ayu juga sudah sampaikan ya, bahwa masih sedikit, studi komparatif intensif tentang elemen desain pembelajaran visual dalam, apa ya, literatur pembelajaran ya, atau perbandingan saluran atau kanal ya dari konteks budaya. Nah ini kalau kalau saya sampaikan di sini bahaya, tapi ini sebenarnya terlalu ekstrim ya. Nah, sebenarnya ini larinya juga ke sini, ke tujuan sebenarnya ya. Jadi, kalau Ayu bisa menyampaikan tujuan dari, penelitian perbandingan ini atau pengembangan artikelnya Ayu ini, nah ini pertanyaan yang ini sebenarnya sudah bisa terjawab. Kemudian iya, setelah saya pikir-pikir juga kan, saat ini nih kan banyak yang masih tuh itu video-video YouTube digunakan sebagai media pembelajaran ya. Ada yang menganggap, video-video di YouTube itu mungkin terlalu modern atau terlalu banyak, apa ya, unsur-unsur hiburannya, entertainment-nya daripada, edukatifnya gitu ya. Banyak gitu mungkin, apa ya, informasi-informasi yang bisa mengganggu gitu ya, mengganggu fokus atau apa gitu, misalnya dari penyampaiannya terlalu cepat atau apapun itulah gitu ya. Intinya, kalau berdasarkan apa yang saya baca ya dari artikel-artikel itu, memang kalau di Indonesia khususnya itu masih kurang ya penggunaan video, apa ya, video YouTube untuk, digunakan di kelas ya, di kegiatan pembelajaran. Bisa jadi karena memang guru itu kurang informasi bahwa memang ada kanal-kanal YouTube itu yang memang ini ya, sudah kalau kita analisis berdasarkan kriteria ini ya, media pembelajaran itu sebenarnya sudah memenuhi gitu ya syarat-syarat media pembelajaran yang berkualitas gitu. Iya ya, ini juga sudah saya sampaikan ya bahwa Ayu perlu, menyampaikan, menegaskan, "Oh ya ini sebenarnya ada, cuma saya tadi tidak baca dengan baik." Kalau misalnya memang sudah ada, boleh di-skip ya komentar saya. Nah, kemudian di bagian metode penelitian, ini betul ya, pakai komparatif konten analisis dan ada beberapa penelitian, kalau Indonesia tuh agak jarang ya yang saya lihat yang bagus. Tapi kalau penelitian luar tuh banyak ya, ini ya, komparatif. Nah, ini di bagian supaya orang paham ya, karena ini masih jarang ya di Indonesia yang artikelnya itu dijelaskan secara bagus. Ayu bisa menambahkan desain atau diagram penelitian ya. Ini hanya contoh saja, tetapi ini juga tadi saya ambil itu dari artikel tentang ini ya, comparative content analysis. Ini hanya contoh saja, nanti Ayu bisa sesuaikan ya, tahapan ini, diagramnya ini menggambarkan tahapan penelitian. Mulai dari perencanaan, tahapan perencanaan, kemudian tahapan, apa ya, pengumpulan atau persiapan data, kemudian ada analisis dan, pelaporan ya. Karena masih jarang ya, artikel di Indonesia yang menggunakan metode comparative content analysis. Kemudian tidak harus warna juga, karena biasanya artikel itu hanya hitam putih saja. Oke, mmm, oke. Kemudian kalau butuh informasinya itu dibuat dalam bentuk tabel supaya lebih artikelnya Ayu ini nih kan semuanya dalam bentuk teks ya. Nah, kalau bentuk teks itu bisa jadi, ketika
kita membaca itu agak lelah gitu ya. Sementara kalau pakai tabel misalnya atau bentuk-bentuk penyajian data lainnya, itu selain, tidak membuat kita lelah gitu ya, itu juga membuat artikel kita itu lebih menarik ya. Oke, instrumen penelitian, oke. Iya 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 iya. Oke oke. Oke, ini saya, tandai, karena saya agak belum menangkap maksudnya, tapi ini nanti saya sambil baca-baca dan cari tahu lagi ya, ini. Kemudian oke, iya ya. Nah, ini kan ada tema-tema ya, ini ya. Nah, ini eee, bisa Ayu buat dalam bentuk tabel gitu ya, contoh ya, mmm, tabel. Jadi bagian sini, ini boleh diganti ya, indikator atau komponen atau apalah yang lebih istilah yang lebih tepat. Nah, kemudian di sini adalah kok bisa, kemudian di sini nih yang tadi, yang Jerman tadi, ini ya. Nah, jadi lebih jelas gitu ya, kita bisa langsung menangkap perbedaannya. Misalnya, saya ini agak kurang ini ya, mmm, indikator atau komponen. Oke, kemudian, Ayu ini kalau saya lihat ya, iya. Nah, ini kan contoh ya, misalnya pendekatan desain gitu ya, pendekatan desain. Nah ini bisa langsung masuk ke sini. Kemudian yang bagian ini tetap boleh ada, tetapi kan dia jadinya lebih 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 kita bisa ringkas kan, karena apa ya, inti dari pendekatan desain ini sudah kita masukkan dalam tabel gitu ya. Tinggal di sini kita bisa, apa ya, bisa taruh hasil penelitian sebelumnya gitu ya, yang ada kaitannya dengan pendekatan desain. Mungkin ada pendekatan desain yang dianggap lebih baik gitu ya, dan itu ternyata ada di salah satu kanal YouTube. Entah itu ada di Kok Bisa atau ada di yang tadi Jerman tadi ya, Klugesat ini gitu, seperti itu, gitu ya. Oke, dari judul itu Ayu mengangkat bahwa 2 kanal ini adalah, kanal untuk edukasi ya. Nah itu boleh, Ayu nilai ya dari selain dari, segi desain media gitu ya atau video, Ayu juga bisa masukkan, perbandingan atau penilaian dari pendekatan teknologi pendidikan gitu ya, atau analisis, media video. Nah, ini juga saya sudah dapat tadi bahannya. Sebentar ya, saya cari dulu. Hmm, sebentar. Oke. Nah, ini saya terbuka saja ya. Ini saya minta bantuan juga dari ChatGPT tadi ya, bahwa ini adalah sebentar. Mana ya? Sebentar sebentar. Oke. Nah, tapi bagus ini. Nah, ini ya. Nih, jadi analisisnya itu bisa dari ini juga ya. Ini kelihatan ya, Ayu ya. Oke, benar-benar kelihatan. Iya, Nah, kelihatan Ibu. ini bisa jadi bahan untuk Ayu jadikan instrumen atau kalaupun
ini kan, sebenarnya instrumennya kan Ayu sendiri ya, Ayu yang melakukan penilaian ya. Nah, ini bisa jadi indikatornya gitu ya, analisis dari sisi audio. Atau kalau Ayu menghindari, apa ya, subjektivitas dalam penilaian, Ayu bisa minta bantuan orang lain yang memang ahli ya, mungkin, dosen TP atau apa ya, ahli media, itu boleh. Jadi ini, analisis dari sisi audio. Kalau tadi saya sempat buka ya yang, kok bisa dengan ini, sebenarnya kalau dari itu kan sama-sama ini ya, animasi ya kalau saya tidak salah ya? Kan bukan Iya, videonya, itu kan bukan manusia ini nyata, tapi kan, ini. iya, Jadi kemudian kalau mirip dari temanya. segi segi warna atau tone yang digunakan, saya memang lihat sepintas, tapi beda. Kemudian kalau saya lihat di Kok Bisa itu ada yang pakai ini ya, pendekatan sains sains lokal gitu kan. Iya ya, kalau saya tidak salah ya. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa Ayu angkat gitu. Iya, misalnya, kejelasan dan kualitas, suara ini hanya ini saja ya, kemudian ya relevansi konten dan audio, kecepatan dan intonasi, kemudian analisis sisi visual. Jadi kita menilai apa ya, itu dari sisi ini ya, analisa sebagai media pembelajaran. Karena kan tujuannya itu kan, kita membandingkan, kanal yang Kok Bisa dengan kanal yang Kurgesat ini dari sisi edukasinya gitu kan. Nah, ini kualitas dan tapi sebenarnya ada lagi, ya ini tadi dari audio dan visual, kemudian ini dari analisis sisi teknologi pembelajarannya, itu juga harus masuk ya. Dan ini itu sebenarnya kalau Ayu setelah ini mau cari-cari instrumen yang sudah ada, nah ini biasanya ada nih interaktivitas ya, kemudian apa kemudahan kemudahan navigasi atau akses dan lain sebagainya itu biasanya ada di instrumen untuk menganalisis atau menilai dari sisi teknologi pembelajaran ya atau kalau Ayu mau tambahkan ada yang lain lagi, juga silahkan. Tetapi kalau kita pakai indikator atau komponen yang jelas, tujuannya adalah penilaian kita, penilaian kita terhadap dua kanal ini mudah-mudahan objektif gitu ya. Jadi jangan sampai kita karena menggunakan instrumen yang tidak valid, nah itu hasilnya subjektif gitu ya. Fair gitu. Kalau memang, kanal YouTube, Kok Bisa itu ternyata tidak lebih baik atau, kurang bagus kalau dibandingkan dengan Kubesar, nah itu, penilaian kita itu memang berdasar atau sebaliknya, atau memang kalau kedua-duanya itu punya kelebihan masing-masing, nah itu juga kita bisa sampaikan gitu ya, kita bisa uraikan di artikel penelitiannya Ayu. Kemudian Ayu, ini saya mau tunjukkan juga ya. Ada memang artikel, memang bukan terkait dunia pendidikan, tetapi ini pakai comparative content analysis. Oke. 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 Ini adalah comparative content analysis yang dilakukan ke media ya, media apa ya, media massa gitulah. Jadi dia membandingkan apa itu adalah Inggris, ya Jerman, Inggris, Rusia dan Amerika gitu ya. Ya ini Ayu bisa baca juga, siapa tahu bisa jadi inspirasi gitu kan. Nah, nah, ini ya. eh, Oke, ini
Ini hanya contoh saja ya, contoh saja bahwa ternyata kalau kita membandingkan itu, hal-hal yang sifatnya kualitatif itu bisa loh. Jadi ini kebetulan memang banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara kalau AI itu kan cuma 2. Jadi ini contoh saja, dia membandingkan media online gitu ya, antara yang di Eropa dengan Amerika. Nah ini bahkan dia bandingkan mulai dengan hal sederhana, ini abbreviation-nya apa? Singkatan kan. Jadi ini punyanya media online, punyanya Jerman, yang ini DE kan Deutsch. Kemudian ini juga Deutsch dari Jerman. Kemudian ini UK punya, ini UK punya, ini Prancis, ini Prancis, French. Ini kemudian ini Amerika, ini juga Amerika. Ini Rusia, ini totalnya ya bahwa dia mulai dengan singkatan gitu ya. Ini singkatan masing-masing. Nah, ini jumlah artikel ya. Jumlah artikel bahwa ternyata ada yang di bawah 100 ya kalau kita lihat. Yang paling tinggi itu apa? Oh, ternyata ini dari Jerman. Kemudian rata jumlah per issues. Nah, iya ya, bahwa ternyata memang paling banyak juga ini. Yang paling rendah itu adalah yang dari UK gitu kan. Jadi biasanya kalau dalam tabel begini kita bisa langsung fokus ke hal-hal yang sifatnya ekstrim gitu ya, ekstrim tinggi atau ekstrim rendah atau ekstrim baik, ekstrim kurang bagus gitu. Kemudian dan seperti ini. Nah, ini jumlah kata ya, rata kata per artikel bahwa ternyata yang Jerman ini tadi kan dia artikelnya banyak, ternyata jumlah katanya tidak terlalu banyak. Yang paling banyak ini justru yang punyanya Amerika, yang New York Times gitu dan seterusnya. Nah, kemudian ini dia bandingkan gitu ya dari segi tampilan. Nah, itu juga. Nah, Ayu juga bisa bandingkan dari segi tampilan, tetapi apa ya, yang setara gitu. Kalau misalnya kan Ayu pakai tema ya, misalnya, temanya tadi tentang apa, misalnya tentang tata surya, ya, di kok bisa tentang tata surya bagian inti, inti saja. Inti itu begini, kalau yang di, Kugelstar ternyata tata surya seperti ini, gitu. Jadi, kita bandingkan itu yang apa ya, istilah kalau tren sekarang tuh kan apple to apple, setara gitu, seperti itu. Oke, ya ini contoh ya. Jadi kalau kita mau masukkan gambar, boleh, tapi yang penting gitu ya, kalau hal cuman dokumentasi foto, apalagi dan seterusnya. Ini juga share ya, mudah-mudahan bisa membantu Ibu Ayu dalam membuat, menyelesaikan artikelnya. Tetapi secara keseluruhan sudah baik ya. Cuman masukan saya bukan cuma untuk Ibu Ayu, tapi yang lainnya ini ya, ada kata tanya, misalnya kadang kita suka ya pakai di mana mungkin lebih enak gitu digunakan, padahal itu bukan kata sambung, tapi kata tanya itu di mana, terus bila mana, seperti itu jangan ya, itu bukan kata sambung. Hanya seperti itu saja. Oke, kemudian sebentar dulu ya, saya lihat lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Iya sih, paling itu saja. Punyanya Ayu sudah baik. Punyanya Ayu Mulyadi juga bagus, tinggal lengkapi berdasarkan masukan yang sudah saya berikan. Itu sudah oke. Sebentar ya, saya share dulu. eh, ini tadi masukkan untuk Ibu Ayu Mulyadi. Silakan ya. Kemudian, nah ini yang untuk Ibu Nyoman Ayu. Sebentar ya. Oke, sampai di sini Ibu Ayu, apakah ada pertanyaan? Sudah paham, Ibu.
Terima kasih Oh, banyak atas hmm, waktunya untuk mereview dan juga masukannya. Nanti saya oke, akan buat lebih baik lagi. oke, baik ya. Saya bagikan ke grup ya. Kemudian berikutnya itu adalah Ibu Astuti ya. Oke. Hmm, oke. Nah, ini judulnya adalah analisis pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di bahwa ini penelitiannya kuantitatif ya. Padahal sebentar. Oh ya, Ibu Ayu. Ibu Ayu ada tidak? Sebentar. Sebentar ya, supaya saya menjelaskan untuk mahasiswa yang ada di kelas ini supaya teman-teman ini ya tidak merugi waktu gitu. Kalau Ibu Astuti ada tidak? Sebentar ya. Oh ada ya. Ada, Oh ada. ya. Oh ya, weh, namanya mantap ya. Oke. Oke. Nah, ini ya paling penyesuaian judul. Nah, ini saya sudah kasih opsi ya. Ada pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, studi kasus dan seterusnya, atau yang kedua ya, studi kasus silakan pilih. Tapi kalau menurut saya yang menarik yang pertama sih, silakan saja. Kemudian, iya ya, itu di bagian abstrak saya tandai. Teman-teman perlu ingat ya, ini bukan cuma Astuti, tapi semua kalimat itu harus utuh ya, ada subjek, predikat, objek ya, objek inilah bisa ada, bisa tidak begitu. Keterangan juga opsional, bisa ada atau tidak. Tergantung kalimatnya transitif atau intransitif. Tetapi selalu ada subjek gitu ya, subjek dan predikat itu wajib ada gitu ya. Oke lah, ini mungkin supaya kalimatnya jadi bagus atau apa gitu ya. Tapi ini tidak lengkap kalimatnya dan itu sudah saya tandai. Kemudian seperti ini ya, parsial ini maksudnya apa? Oh, ini saya belum kasih komentar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan parsial gitu ya. Oke, tapi kalau saya lihat secara keseluruhan sudah bagus sih, sudah baik. Kemudian, oke, ini tadi ini ya pemanfaatan teknologi ya. Nah, ini karena untuk sumbang, maka pendekatan penelitian yang tepat untuk judul ini itu adalah studi kasus. Ya, nanti pakai studi kasus dan saya sudah ketemu contoh artikel yang cocok yang apa Astuti bisa gunakan sebagai apa ya referensi gitu ya. Oke. Ini lagi ya, kalau TPACK itu memang apa ya, mbahnya tuh ya ini saja sih, tidak ada yang lebih baik dari ini. Nah, ini pakai yang Mishra and Kohler ini sudah ya, jangan ambil dari jangan kutip dari sumber lain gitu ya, jangan kutipan di atas kutipan. Kemudian, nah ini juga ya, saya ada berikan masukan, berikan komentar. Mohon maaf ini saya warnai supaya Asuti mudah menemukan apa yang saya
saya revisi gitu kan. Ini substitution, augmentation, modification, redefinition ini model apa? Apakah model pengembangan teknologi atau model pembelajaran atau apa? Itu yang perlu dilengkapi. Oke. Oke ya, kemudian teman-teman, ini kan artikel ilmiah ya, artikel penelitian. Walaupun kita punya tujuan meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita ini penting, tetap kita hindari kata-kata yang dalam tanda kutip berlebihan gitu ya. Kayak ini krusial, ini tidak terlalu penting gitu ya. Eh, Tidak terlalu, ya kalau di konteksnya adalah apa ya, akademik, ini terlalu berlebihan gitu. Apa langkah apa ya? Langkah penting kah? Langkah utama kah? Langkah langkah mendasar kah atau apa gitu ya? Ini diganti. Kemudian, nah ini juga ya 2022. Ini kan kita kementeriannya sudah berubah ya nomenklaturnya. Ini tolong Astuti ganti. Dan ini kan tidak sulit ya. Kita cari googling saja itu akan dapat. Oke. Nah, ini juga ya. Nah, teman-teman, kita kalau bikin latar belakang ya, itu antara satu kalimat dengan satu paragraf dengan paragraf selanjutnya itu harus nyambung gitu ya. Jadi mengalir gitu ya. Jadi kita ketika baca itu enak dan mudah dipahami gitu ya. Nah, ini juga ya, ini kayak tidak ada hujan, tidak ada angin dari Kemendikbudristek tiba-tiba dalam konteks kelas 5. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang harus Astuti tambahkan ya, mungkin satu atau dua kalimat gitu yang bisa menjembatani kita dari itu tadi, kita bicara aturan ke situasi nyata, ke SD ini, SD-nya Astuti gitu. Oke, ya karena ini kasusnya adalah kelas kecil dengan siswa yang sedikit gitu kan, di bawah 15 orang. Oke, kemudian, nah ini juga kan dari aturan tiba-tiba mulai hasil belajar gitu ya, itu juga butuh ada satu dua kalimat pengantar supaya bisa nyambung ke hasil belajar gitu ya. Dan ini Astuti, kalau saya baca dari artikelnya Astuti, sebenarnya kemampuan Astuti penulis itu sudah baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan masukan atau tambahan yang saya berikan itu membantu Astuti untuk mengembangkan artikel, terutama bagian pendahuluan yang utuh gitu ya. Oke. Oke, sementara yang lainnya itu sudah oke. Kemudian kalau istilah-istilah dalam bahasa Inggris atau bahasa asing diketik miring. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah apa ya? Rumusan atau pertanyaan penelitian yang cocok untuk artikelnya Astuti. Ini nanti boleh setelah Astuti revisi berdasarkan masukan yang saya berikan, Astuti bisa tambahkan pertanyaan penelitian ini. Sehingga ya, nanti hasilan pembahasan dan kesimpulan itu harus menjelaskan ini, bagaimana persepsi guru terhadap penggunaan teknologi di kelas dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Apakah guru saja atau dengan siswa juga silahkan ya. Tetapi intinya ini, nanti ini saya akan copy paste, saya tambahkan di bagian hasil dan pembahasan ya. Jadi hasil pembahasan harus membahas ini ya, tidak boleh berkembang kemana-mana gitu ya, tidak boleh lari ke lain-lain gitu. Pembahasan juga sama ya. Ya, ini juga ya. Oke, paling itu saja sih Astuti ya. Jadi, saya
Ini ya, saya tunjukkan ya contoh artikel yang bisa ini, yang Astuti lihat. Ah, ini ya, ada 3 bahkan. Nah, ini bahkan menarik karena dia ini pakai medsos, ya. Ini artikel studi kasus. Ya, ini penggunaan beragam teknologi dan media ya dalam pembelajaran apa ya? Pembelajaran bahasa Inggris tema apa ya? Keterampilan menulis ya, dan ini adalah studi kasus ya. Ya nanti Ayu bisa Astuti bisa lihat ya. Ini pemanfaatan teknologi dan juga media sosial dalam kegiatan pembelajaran. Ini bahkan ada ini sampai ada penggunaan WhatsApp, ada penggunaan apa ya, Twitter, kemudian ada Facebook ya. Dengan ketika kita menggunakan WhatsApp itu guru buat apa saja gitu kan. Oh, ternyata dia bikin WA group untuk komunikasi dengan semua siswa begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Kasuti bisa sesuaikan dengan pemanfaatan teknologi di sekolahnya Astuti. Ada itu bahkan yang tadi saya cari, bahkan dia spesifik ke elementary school. Sebentar ya. Nah, ini ya. Oh, bukan elementary school, tapi elementary education. Ya, sebentar. Nah, ini ya. Nah, teknologi yang digunakan di pendidikan dasar gitu ya. Tapi ini apa ya, cakupannya luas ya di satu negara. Oke, tadi nanti Asuti bisa sesuaikan ya, ini bisa dipakai. Oke, metodologi ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus ya. Jadi di penelitian ini itu dia pakai survei. Ini surveinya sederhana sekali sebenarnya kalau teman-teman lihat. Ya, ini tentang persepsi kan. Nah, ini saya yakin bahwa eh, saya saya menggunakan beragam teknologi pembelajaran dalam kelas atau pengajaran saya, gitu ya. Saya menggunakan komputer untuk tujuan pengajaran, ya. Saya menggunakan internet untuk tujuan pengajaran, untuk keperluan pengajaran atau pembelajaran, gitu ya. Ini saja, tidak terlalu rumit. Nah, ini kan, kemudian ini teknologi, jenis-jenis teknologinya itu tuh apa saja? Ada komputer, ada apa VCD, ada DVD, ada camcorder, ada digital kamera, proyektor, internet, nah dan seterusnya yang Ayu bisa Astuti Ayu terus nih ya. Astuti bisa sesuaikan dengan ini ya di sekolahnya Astuti. Oke ya, ini bisa 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 Astuti lihat contohnya. Oke. Jadi nanti pakai studi kasus ya. Oke. Apakah ada pertanyaan, Astuti? Iya, silahkan. Oke. Selamat siang Ibu, sore. Selamat siang. Iya, selamat Nah, siang sampai jadi sore. keseluruhan yang ditandai tadi itu yang harus saya revisi artikel saya, Bu. Iya. Iya, betul.
ya. Direvisi kemudian diunggah kembali. Iya, setelah itu diunggah kembali di tugas 3. Kalau Tugas 3. nanti tugas 3-nya sudah oke, baru Astuti dan teman-teman lainnya bisa lanjut ke tugas 4. Nah, teman-teman, ini kan apa ya, saya berharap setelah ini teman-teman bisa langsung revisi ya, supaya masih segar dalam ingatan gitu ya, masukan yang saya berikan. Jadi, kalau teman-teman sudah selesai dan butuh konsultasi, itu silahkan ya, saya terbuka mau japri di luar jam kerja pun tidak apa-apa. Karena memang ini ya, kadang kan kita butuh cepat ya responnya, boleh teman-teman boleh japri. Kalau teman-teman enggan menyampaikan lewat WA group, boleh japri saja ya. Oke. Itu saya sudah taruh ya di WA group, silahkan nanti Astuti lihat. Batas pengumpulannya kapan, Bu? Yang untuk tugas 3 revisinya? Teman-teman boleh lihat di ini ya, di tutorial online ya. Saya sedang tidak buka tutorial online. Pokoknya sesuai itu ya. Tetapi kalaupun ya ternyata ternyata masih butuh waktu, bolehlah itu nanti saya bisa buka kembali. Tetapi tolong ya kita patuh dulu terhadap ini ya, tenggat waktu yang sudah ditetapkan gitu. Oke. Oke, selain itu apakah ada lagi? Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kemudian untuk tugas 1 dan 2 itu memang bukan berupa nilai gitu ya. Itu hanya komentar saja gitu ya dan tidak gitu. Yang ada nilainya itu hanya di tugas 4, bahkan tugas 3 pun tidak ada gitu. Oke ya, ini Nurhayati yang bertanya. Nah, oke, mudah-mudahan Astuti sudah cukup jelas. Berikutnya itu adalah Uni. Oh ya, tadi itu ada 4 ya. Mauren, mohon maaf ya, ini saya belum sempat sempat baca. Setelah ini nanti saya akan baca dan bisa perbaiki. Mudah-mudahan perbaikannya tidak banyak. Oke. Nah, oh ya, Uni ada ya. Oke. Bentar. Sebentar ya, Mauren. Saya buka dulu artikelnya Uni. Oke. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, Kuni, kalau dari judulnya, dan saya juga akhirnya cek kembali ya, di ini ya, dimasukkan judul yang kemarin saya kasih, kan selain judul saya revisi, saya juga sudah membantu teman-teman untuk mengidentifikasi variabel bebas dan terikat, kemudian juga ada usulan ini ya, metode penelitian. Nah, untuk artikelnya Kuni, itu harusnya kuasi eksperimen, dan setelah saya cek kembali betul. Dari awal itu saya sudah sampaikan pakai kuasi eksperimen. Oke, teman-teman tuh jangan takut ya dengan ini apa penelitian kuantitatif gitu. Kuantitatif, kualitatif itu tergantung tujuan penelitian kita itu apa. Kalau tujuan penelitian kita itu bisa dijawab atau dipenuhi dengan penelitian kualitatif, maka kita menggunakan penelitian kualitatif. Kalau tujuan penelitian kita itu bisa dipenuhi atau bisa dicapai dengan kuantitatif, maka kita gunakan kuantitatif. Jadi, penentuan metode penelitian itu tidak bisa atas kesukaan dari peneliti, ya, tidak boleh seperti itu. Dan jangan takut, gitu. Oke, ya, ini ya, ya, oke. Dan ini juga, ya, ini saya juga sudah masukkan di dalam ya. Ini jangan lupa ya tahunnya dimasukkan. Oke, oke, ini sudah. Oke, ini sudah. Nah, apalagi
Ini sebenarnya tidak sulit karena kemandirian belajar ini ada angketnya. Nanti saya juga akan ini ya, kirim, silakan nanti Kuni sesuaikan konteksnya. Oke. Oh ya, ada masukan yang menurut saya itu penting itu sebentar. Sebentar ya. Hmm. Hmm. Nah, ini ya. Ini kan penelitiannya Kuni itu kan ini ya, sebenarnya sederhananya pengaruh video tutorial ya terhadap kemandirian belajar untuk mahasiswa. Tampilkan apa ya, screenshot atau capture dari video tutorial yang yang Kuni gunakan. Ini kan cukup menarik ya. Ini video tutorial kan biasanya kalau video tutorial itu kan untuk konsep yang abstrak atau yang bahaya. Misalnya kalau IPA itu bencana alam atau atom, hal-hal seperti itu kan. Tapi ini kan kaitannya dengan apa ya? Dengan apa kalau saya tidak salah lihat tadi, mungkin mohon maaf ya kalau saya salah salah ini apa ya, apa ya, keterampilan membaca Al-Quran ya kalau saya tidak salah ya, hal seperti itu. Nah ini ya dimunculkan supaya kita tahu bahwa oh ternyata selain video tutorial yang selama ini kita tahu, kan kalau yang seperti ini kan jarang. Ternyata ada juga video tutorial yang digunakan untuk ini, apa ya, keterampilan membaca Al-Quran gitu kah, atau hal-hal seperti itu. Iya. Iya ya, ini nanti apa ya, disesuaikan ya. Ini harus kuasi eksperimen ya. Bisa, kalau kuasi eksperimen itu bisa satu kelas, bisa dua kelas yang kita bandingkan. Kalau ini yang saya masukkan ini, ada dua kelas, kebetulan ya, tinggal nanti Uni bisa sesuaikan. Kalau Uni pakai dua kelas, berarti satu kelas itu sebagai kelas kontrol, yaitu kegiatan pembelajaran menggunakan media konvensional, ya. Sementara satunya lagi kelas eksperimen, yaitu kelas dengan kegiatan pembelajaran menggunakan video tutorial gitu ya. Jadi di awal kita lakukan pretest, kemudian kita berikan treatment atau perlakuan. Setelah itu kita berikan post-test. Post-test ini dalam hal ini adalah kemandirian belajar. Kita kasih angket kemandirian belajar ya. Oke, kemudian kalau Kuni lihat dan teman-teman lihat di desain pembelajaran, desain penelitian ini ya, sebenarnya yang umum itu hanya ini saja ya, O1, O2. Nah, ini yang O3 ini sebenarnya opsional, saya tambahkan ya. Boleh misalnya setelah post-test, Puni berikan angket apa namanya, kemandirian belajar, kemudian selang 1 atau 2 apa ya, mengukur apa namanya, istilahnya resistensi kah? Maksudnya apakah kemandirian belajarnya itu memang benar-benar bertahan di siswa di kedua kelas tersebut ya, itu juga boleh. Tetapi kalau Kuni merasa tidak cukup waktu, ini boleh ini saja. Ini saya kasih warna, saya kasih warna lain ya. Ini opsional. Kalau mau pakai silahkan, kalau tidak silahkan ya. Oke. Oh ya, ini kemudian mohon maaf ya, ini saya belum ini tidak perlu hasil belajar ya. Kita cukup self-regulated learning saja. Oke. Nah, ini juga data mentah pun ya, jadi tidak seperti ini. Nanti kita lihat ya, harusnya saya sudah dapat juga artikelnya.
Nah, kemudian ini juga ya, untuk teman-teman lain, kalau kita ada etika ketika kita menampilkan, data sampel atau responden. Tidak boleh pakai nama seperti ini, kita pakai inisial ya. Apakah kita mau pakai singkatan, masing-masing huruf di nama gitu, atau kita pakai A, B, C, D, dan seterusnya. Ini kan tidak banyak. Ini boleh nih pakai AB dan seterusnya, A, B, C, D, dan seterusnya, pakai alfabetis. Atau kalau tidak ya sudah, pakai ini saja. Ini yang pertama mungkin ASK dan seterusnya ya. Jadi kita jangan taruh nama lengkap seperti ini. Oke. Jadi nanti instrumen penelitiannya itu adalah, mohon maaf, angket kemandirian belajar dengan mungkin observasi ya jika perlu atau wawancara jika perlu. Tapi yang paling penting itu adalah angket kemandirian belajar. Oke, ya ini nanti disesuaikan ya. Jadi nanti hasil pembahasannya, nah ini mana ya. Nah, ini pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan self-regulated learning antara siswa pada kelas yang memanfaatkan media video tutorial dan kelas yang menggunakan video video apalah gitu ya yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini saja. Nah, ini juga yang Kuni bahas, Kuni di kelas kontrol self-regulatednya itu berapa dan mengapa demikian ya di kelas eksperimen self-regulatednya berapa dan mengapa demikiannya itu kita kaitkan dengan tadi ya video tutorial bahwa oh ternyata di kelas kontrol itu self-regulated learning-nya cenderung rendah. Wah, itu ternyata apa? Dan kita kaitkan dengan penelitian terdahulu, gitu kan? Kemudian di kelas eksperimen, oh ternyata dia ada di kategori sedang atau tinggi. Nah, ternyata apa itu yang Kuni masukkan di bagian hasil dan pembahasan. Jadi kalau yang seperti ini boleh, tetapi tidak perlu yang terlalu banyak, cuman informasi-informasi saja yang memang mendukung temuan atau hasil penelitiannya Uni, begitu ya. Ini juga ya, ini langsung to the point saja ya, kalau kita buat artikel. Iya, baik. Sebentar ya, saya sambil lihat ya. Oh ya, belum ada ya nanti. Tapi kalau artikel yang fase eksperimen itu sudah banyak, Uni. Tapi kalau instrumen itu rasanya saya punya. Ya, sebentar. Saya taruh di mana ya? Oh, instrumen ini ada ya. Oke. Instrumen self-regulated learning juga ada. Kemudian tadi yang mau apa ya? Ini ya saya yang tadi mau evaluasi program, ayo ya. Itu juga ada ya. Ini ya silahkan. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Bisa digunakan untuk keperluannya masing-masing yang sesuai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin Kuni, silakan. Terima kasih, Bu. Oke, Sementara belum, nanti belum ya. dari Ibu. Itu ya, apa
artikel hasil revisi sudah saya oh ya benar, sudah saya bagikan di grup juga. Nah, ini teman-teman untuk sementara itu 4 yang sudah saya cek ya, dan saya berikan masukan. Mohon maaf yang lainnya belum, karena saya belum dapat bahannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin, tetapi mudah-mudahan tadi pembahasan walaupun baru 4 artikel yang kita bahas, mudah-mudahan apa ya, tadi, masukan yang saya berikan apakah ada yang mau bertanya sampai di sini? Iya, Pak Wisnu, silakan. Baik Bu, izin bertanya. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya belum upload tugas 3-nya Bu, Iya, karena tidak apa-apa. kesibukan di tempat kerja Bu. Tapi saya usahakan malam ini atau besok saya upload. Oke. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, Ibu kan kemarin ngupload draft untuk penulisan karya ilmiahnya tuh ya. Oh, di tugas 2-nya Pak Wisnu atau? Enggak, maksudnya Ibu kan udah dapat ngupload draft untuk penulisan karya ilmiahnya. Maksudnya formatnya dulu. Ah, ya. Oke. Apa itu harus isinya harus sama persis dengan format yang Ibu kirimkan, apa bisa dimodifikasi Bu? Contoh misalnya di formatnya Ibu kan setelah pendahuluan itu ada apa itu? Kajian literatur review. Ada metode penelitian itu Oh, misalnya. ya. Kalau misalnya saya rubah itu sebelum ketemu metode penelitian, saya bahas tentang penelitian relevan itu misalnya Bu. Oh, Bisa nggak? tambahkan. Boleh, Ya. boleh. Oh Intinya iya. begini. Mm-mm. Bagian yang ada di template kemarin itu adalah bagian yang Bapak Ibu tidak boleh hilangkan. Karena kan itu Oh inti gitu. ya, IMRAT kan, introduction, Ya. methodology, result and discussion, sama conclusion. Itu inti. Kalau mau tambah boleh, tapi jangan hilangkan. Mengurangi. Kemudian, Oh iya. ya kebetulan Pak Wisnu bertanya ya. Nah, kan ada artikel itu yang ada ucapan terima kasih atau acknowledgement. Nah, ini. Itu tidak wajib, ya itu Oh ya, opsional. opsional. Ya. Kemudian di bagian ucapan terima kasih juga kalau kita masukkan, itu hanya untuk, apa ya, penyandang dana. Misalnya kalau artikel kita itu dibiayai gitu ya, oleh sekolah, misalnya ada program apa, AusAid gitu kan. Jadi kita, artikel kita itu merupakan laporan dari program tersebut, itu kita boleh. Tapi kalau yang ucapan terima kasih kepada orang tua, misalnya dosen, itu tidak gitu ya. Oh Tidak iya. tidak perlu. Oke ya, baik ya Oke, Bapak siap Ibu ya. paham. Mudah-mudahan cukup jelas. Pertanyaan lagi sekali Bu. Boleh, silakan Pak. Yang kedua, batasan untuk halaman jurnal yang harus bagus ya. selesai berapa halaman Bu? Oke, kalau untuk jurnal yang kita ini tidak ada batasan jumlah halaman, Oh iya. tapi lebih padat lebih bagus. Hanya kalau aturan apa ya, jurnal secara umum itu biasanya maksimal 10 halaman. Oh begitu. Bahkan iya, tapi kalau untuk keperluan artikel 10 halaman, tapi ini informasi supaya Bapak Ibu tahu ya, 10 halaman itu halaman kelebihannya itu dikenakan biaya gitu, ada yang begitu, seperti itu. Umumnya 10, tetapi untuk keperluan artikel ilmiah saya tidak batasi, tapi mudah-mudahan tidak lebih dari 15 halaman ya Bapak Ibu ya. Ya, Iya. gitu, oke, Baik, baik, itu saja terima Ibu. kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak, sama-sama. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, saya nih berharap mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, bukan karena bingung ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Tetapi kalau ternyata Bapak Ibu tidak bisa terkendala menyampaikan saat ini atau memang belum ada pertanyaannya, tiba-tiba muncul setelah ini, tolong jangan sungkan ya untuk bertanya, karena harapan saya
Bapak Ibu itu bisa selesai artikelnya ya, gitu ya. Dan ini, saya biasanya memang di bagian tugas 3 itu saya periksa dengan baik gitu ya, supaya nanti kalau teman-teman unggah tugas 4 itu sudah aman gitu ya, ketika uji plagiasi juga presentasinya kecil gitu. Supaya Bapak Ibu lancar gitu, tugas 4 sudah enteng, daripada ya kalau asal oke-oke saja di tugas 3, teman-teman itu baru nanti jungkir baliknya di tugas 4. Begini, karena kalau tugas 4 itu teman-teman sudah unggah kedua, ketiga, nah itu nanti ketika teman-teman mau lakukan uji plagiasi, antrinya itu lama gitu. Saya kasihannya nanti teman-teman menunggunya itu ada rasa khawatir begitu kan, atau nanti ternyata dia hasil uji Turnitin atau Driblit atau apapun itu, uji plagiasi itu, dia munculnya itu mepet-mepet ketika sudah tutup batas ini ya, sudah tutup unggah tugas 4 dan teman-teman tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan juga apa ya, bisa semangat mengerjakan artikel ilmiah. Jangan takut teman-teman ya, saya sudah lihat judul-judul teman-teman itu bagus semua gitu ya. Artinya dari segi authenticity atau novelty itu sudah memenuhi unsur tersebut gitu ya. Silakan teman-teman lanjutkan dengan apa ya, pembuatan atau pengembangan artikel ilmiah. Kalau misalnya ya teman-teman terkendala gitu, misalnya stuck atau buntu, boleh teman-teman pakai misalnya ChatGPT atau Copilot, tetapi hanya untuk memberikan inspirasi atau hanya membantu saja. Contohnya seperti apa? Misalkan ya, teman-teman di bagian metode, ya karena ini kan teman-temannya ini baru pertama kali ya, teman-teman masih bingung menentukan, misalnya eh, teman-teman masukkan perintah ke Copilot misalnya eh, apa ya, identifikasi atau apa saja tahapan penelitian case study misalkan ya, itu boleh. Atau misalkan tadi kan ada beberapa teman yang saya berikan artikel ilmiah tapi dalam bahasa Inggris ya. Itu teman-teman boleh. Misalkan teman-teman minta itu Copilot atau ChatGPT untuk menerjemahkan. Karena saya sudah coba ya, kalau pakai Google Translate itu tidak sebagus kalau kita pakai yang tadi ya ChatGPT dan tapi kalau teman-teman berusaha untuk mengerjakan sendiri, itu pasti jauh-jauh lebih baik. Oke. Atau teman-teman minta bantuan untuk membuatkan outline saja, poin-poin silakan. Tetapi tetap saja, kita kalau minta bantuan ChatGPT atau Copilot atau Gemini, tetap kita harus cek gitu ya. Karena tidak serta-merta 100% benar. Kadang-kadang ada bagian yang kita harus perbaiki. Ya, baik. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oh ya, ya. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Tetapi kalau nanti mau bertanya silahkan ya teman-teman. Nah, ini saya rasa cukup sekian untuk tugas ketiga kita. Ya, saya berharap setelah ini teman-teman langsung segera melanjutkan pengerjaan artikel ilmiah teman-teman. Ya, sekian dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bisa menyelesaikan artikel tepat waktu. Baik, selamat sore. Terima kasih Ibu, selamat sore. Sorry, Bu.